Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dava Aulia Kaspati dengan NIM 2201020016. Di sini saya akan menyampaikan argumen saya mengenai studi kasus evaluasi hasil keputusan berbasis data yang merupakan tugas mata kuliah teori pengambilan keputusan dengan dosen pengampu Bapak Ronald Aprian. Baiklah, yang pertama poin A, yaitu analisis keputusan berbasis data. Yang pertama, data apa saja yang seharusnya dianalisis sebelum pengurangan pembelian 40% pada barang slow moving. Jadi, perusahaan harus menganalisis data riwayat penjualan SKU selama 12-24 bulan, klasifikasi ABC berdasarkan kontribusi pendapatan, biaya penyimpanan, serta lead time supplier. Data permintaan musiman dan cash flow juga penting untuk memastikan pengurangan pembelian tidak mengganggu operasi. Kemudian yang kedua, apakah keputusan perusahaan sudah sesuai dengan prinsip pengambilan keputusan berbasis data? Menurut saya, keputusan sudah cukup sesuai dengan prinsip berbasis data karena didukung analisis historis terkait biaya persediaan, perputaran stok, dan kontribusi produk. Namun, kesalahan dalam peramalan permintaan menyebabkan stock out, produk fast moving menunjukkan perlunya validasi lebih lanjut pada model forecasting. Kemudian poin B, yaitu evaluasi hasil keputusan. Yang pertama itu efektivitas keputusan berdasarkan hasil 6 bulan. Jadi setelah 6 bulan, biaya persediaan turun 12%. Rasio perputaran persediaan naik dari 5 menjadi 6,5 kali dan profit bersih meningkat 8%. Ini menunjukkan keputusan efektif secara finansial meski ada pengaruh negatif karena stock out pada beberapa produk. Kemudian yang kedua, risiko keputusan pengurangan pembelian yang terlalu agresif dan dampaknya terhadap pelayanan pelanggan. Jadi, risiko utama dari pengurangan pembelian agresif adalah kehabisan stok produk penting yang menyebabkan keluhan pelanggan, penurunan kepuasan, dan potensi hilangnya pelanggan ke kompetitor. Biaya pemesanan darurat juga bisa meningkat. Kemudian poin C, yaitu akuntansi manajerial dan pengendalian biaya. Yang pertama, metode yang dapat digunakan untuk menghitung penghematan biaya persediaan, yaitu perusahaan dapat menggunakan variance analysis untuk membandingkan biaya aktual dan anggaran. Model Economic Order Quantity atau EOQ bisa dipakai untuk menghitung biaya optimal persediaan dan pemesanan. Kemudian yang kedua, makna perubahan rasio perputaran persediaan terhadap efektivitas pengendalian persediaan. Jadi, peningkatan rasio perputaran persediaan menunjukkan stok dikelola lebih efisien, mengurangi modal yang terikat dan risiko produk kadaluarsa, sehingga pengendalian persediaan membaik. Kemudian poin D, yaitu strategi perbaikan. Yang pertama, rekomendasi untuk mencegah kehabisan stok produk fast moving. Jadi perusahaan perlu menetapkan safety stock untuk produk fast moving menggunakan sistem forecasting berbasis AI secara real time dan menerapkan vendor managed inventory. Pemantauan stok mingguan juga penting untuk mencegah kekurangan. Kemudian yang terakhir, data tambahan yang dibutuhkan manajer akuntansi untuk evaluasi yang lebih akurat. Jadi data tambahan yang diperlukan termasuk stok kepuasan pelanggan, nilai potensi penjualan yang hilang akibat stock out, tren penjualan setelah promosi, dan analisis break-even untuk produk slow moving. Informasi segmentasi pelanggan juga membantu evaluasi lebih akurat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.